Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Belajar Bareng Mas Guru. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan latihan soal sumatif akhir jenjang untuk tingkat SD mata pelajaran matematika part yang ketiga. Tidak lupa mengingatkan untuk kalian semua bahwa soal-soal yang dibahas di video ini tidak menjamin 100% akan keluar saat ujian. Namun, tipe dan soalnya mungkin saja akan ada yang sama. Yuk, siapkan buku dan alat tulisnya, kita mulai pembahasannya. Soal yang pertama, hasil operasi hitung dari buka kurung, negatif 18 tutup kurung ditambah 75 dikurangi 65 adalah titik-titik. A6, B8, C negatif 6 atau D negatif 8. Buka kurung negatif 18 tutup kurung ditambah 75 dikurangi 65 sama dengan. Kita kerjakan yang lebih mudah terlebih dahulu karena di sini ada penjumlahan dan pengurangan, sedangkan penjumlahan dan pengurangan itu setara. Jadi kita bebas mau mengoperasikan mana terlebih dulu. Nah, di sini kan ada tanda buka dan tutup kurung. Karena di depannya ini tidak ada operasi apapun, jadi bisa dihilangkan nih tanda buka dan tutup kurungnya. Kita tulis saja negatif 18 ditambah 75 dikurangi 65 hasilnya itu 10. Sekarang operasi hitungnya hanya ada penjumlahan. Negatif 18, negatif itu kita anggap sebagai hutang. Hutang 18 dibayar 10, itu kan masih hutang. Hutangnya sisa 8, negatif 8. Jawaban untuk soal pertama adalah D. Harga sepatu di sebuah toko tertulis Rp250.000 dengan diskon 20% dari harga tersebut. Kemudian mendapatkan diskon lagi 10%. Harga akhir sepatu yang ingin dibeli adalah titik-titik. A. Rp180.000, B. Rp175.000, C. Rp160.000 atau D. Rp150.000. Harga awal sepatu itu kan Rp250.000. Kemudian mendapatkan diskon 20%. Kita cari 20% dari Rp250.000 itu berapa? Ya kita kalikan dengan 20 per 100. Per 100. Kenapa per 100? Karena persen. Persen itu per 100. Nah, 20 per 100 itu bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi dengan angka 20. 20 dibagi 20 itu kan 1. 100 dibagi 20 itu 5. Nah, sekarang 250.000 dikali 1 dibagi 5 itu kan hasilnya 50.000. Nah, ini diskon awal. Nah, berikutnya kita kurangkan dulu nih. 250.000 dikurangi diskon 50.000 itu kan hasilnya 200.000. Namun mendapat diskon lagi 10%. Nah, kita kalikan lagi dengan 10%, berarti 200.000 dikali 10%, seperti ini. 10 per 100 kita sederhanakan, sama-sama kita bagi dengan angka 10. 10 dibagi 10 kan 1. 100 dibagi 10, 10. Nah, sekarang 200.000 dibagi 10, hasilnya 20.000. Nah, kita kurangkan lagi. Dari 200.000 ini dikurangi dengan 20.000, hasilnya Rp180.000. Inilah harga yang harus dibayar. Rp180.000 ada pada pilihan A. Gani melaju kendaraan mobilnya menempuh 180 km dalam waktu 3 jam. Kemudian 120 km dalam 2 jam. Rata-rata kecepatannya adalah titik-titik. A 50 km per jam, B 60 km per jam, C 70 km per jam, atau D 75 km per jam. Untuk menghitung rata-rata kecepatan, rumusnya adalah jarak dibagi dengan waktu. Di situ ada 2 jarak dan 2 waktu. Jarak yang pertama itu 180,
Kemudian jarak yang kedua 120. Dibagi dengan waktu tempuh yang pertama itu kan 3 jam. Kemudian waktu tempuh yang kedua itu 2 jam. Nah, jarak ditambah dengan jarak, waktu ditambah dengan waktu. 180 ditambah 120, hasilnya 300. Dibagi dengan 3 ditambah 2, hasilnya 5. 300 dibagi 5, hasilnya 60 km per jam. Jawabannya adalah B. Sebuah kotak berbentuk kubus memiliki volume 216 cm kubik. Panjang rusuk kubus tersebut adalah titik-titik A 6 cm, B 7 cm, C 8 cm, atau D 9 cm. Untuk mencari volume kubus, rumusnya itu kan adalah S kali S kali S. Karena yang ditanyakan adalah panjang sisinya, maka rumusnya menjadi S akar pangkat 3 dari volume. Volumenya itu kan 216. Akar pangkat 3 dari 216 itu adalah 6. Jawabannya A. Dalam sebuah kelas terdapat 28 siswa. Jika tiap kelompok berisi 4 siswa, maka banyak kelompok yang terbentuk adalah titik-titik A10, B9, C8, atau D7. Nah, ini tinggal dibagi saja. 28 dibagi 4, hasilnya adalah 7. Jawabannya D. Sebuah balok mainan berukuran 10 cm kali 5 cm kali 4 cm. Jika volume balok diperbesar 2 kali lipat, maka volume baru balok tersebut adalah titik-titik A 200 cm kubik, B 400 cm kubik, C 600 cm kubik, D 800 cm kubik. Karena yang ditanyakan adalah volume balok setelah diperbesar 2 kali lipat, maka kita terlebih dahulu menghitung volume balok awalnya. Kan panjangnya 10 cm, lebarnya itu 5 cm, dan tingginya itu 4 cm. Rumus volume balok adalah P kali L kali T. 10 dikali 5 dikali 4. 10 dikali 5, 50 dikali 4, 200. Berikutnya, 2 kali lipat diperbesar berarti 200 dikali 2. Hasilnya 400 cm kubik. Pilihan yang tepat yaitu B. Perhatikan data berikut 5, 7, 8, 10, 10, 10. Median data tersebut adalah titik-titik A7, B9, C11, atau D13. Perhatikan datanya ini kan sudah urut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Karena yang ditanyakan adalah median, median itu nilai tengah. Maka gampang sekali, cukup seperti ini. Kita coret kiri 1, kanan 1. Kiri 2, kanan 2. Tersisa 2 angka, 8 dan 10. Tengah-tengahnya pasti angka 9. Maka jawaban yang paling tepat adalah 9. Gani menabung di bank sebesar Rp500.000 dengan bunga 10% per tahun. Total tabungan Gani setelah 1 tahun adalah titik-titik A Rp540.000, B Rp550.000, C Rp560.000, D Rp600.000. Tabungan Gani awalnya Rp500.000, kemudian mendapatkan bunga 10% dalam 1 tahun. Kita cari bunga 10% itu berapa sih? Caranya ya dikali 10 per 100. 10 per 100 bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 10. 10 dibagi 10 itu 1, 100 dibagi 10 itu 10. Berikutnya 500.000 dikali 1 kan 500.000, dibagi 10 hasilnya 50.000. Tabungan awalnya itu 500.000, mendapatkan bunga berarti kan ditambah 50.000 sama dengan 550.000. Perhatikan data berikut. Gani memiliki 5 pot bunga dengan rata-rata tinggi tanaman 20 cm. Salah satu tanaman yang tingginya 30 cm dipindahkan dari kelompok tersebut.
Rata-rata tinggi 4 tanaman yang tersisa sekarang adalah titik-titik. A 15 cm, B 17,5 cm, C 18 cm, D 20 cm. Awalnya memiliki 5 tanaman. Nah, dengan rata-rata tinggi itu kan 20 cm. Kita total dulu. Dari 5 tanaman itu, kalau rata-ratanya 20 cm, itu kan totalnya 100 cm. Itu kalau 5 tanaman. Sementara ada 1 tanaman yang dipindah, yang tingginya itu 30 cm. Nah, berarti 100 ini kita kurangkan dengan 30, kan hasilnya 70 cm. Nah, 5 dikurangi 1 kan 4. 70 cm ini ya milik 4 tanaman. Berarti 70 kita bagi dengan 4. Hasilnya 17,5 cm. Perhatikan tabel berikut. Nilai 5 frekuensinya 2, nilai 6 frekuensinya 3, nilai 7 frekuensinya 12, nilai 8 frekuensinya 18, nilai 9 frekuensinya 6, dan nilai 10 frekuensinya 4. Modus dari data di atas adalah titik-titik. A7, B8, C9, atau D10. Modus adalah nilai yang sering muncul. Mana nih nilai yang paling banyak frekuensinya yang sering muncul itu? Ternyata setelah kita lihat nilai 8 lah yang frekuensinya paling banyak, yaitu 18. Maka jawabannya B. Pak Budi membuat taman kecil dengan kolam berbentuk lingkaran. Keliling kolam tersebut adalah 44 cm. Jari-jari kolam itu adalah titik-titik. A 6 cm, B 7 cm, C 8 cm, atau D 9 cm. Karena yang diketahui keliling lingkaran, maka ya kita gunakan rumus keliling lingkaran. K sama dengan 2 kali Pi dikali R. K-nya kan terlihat di situ 44. 2 kali Pi-nya kita gunakan 22/7 dikali R. R ini yang ditanyakan. Nah, lanjut. 44 sama dengan 2 dikali 22. Itu kan 44/7 dikali R. Pindah ruas. R sama dengan 44. Karena pindah ruas, maka 7-nya berpindah menjadi pembilang. Dikali 7/44. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal coret nih. 44 dibagi 44 itu kan 1. 7 dibagi 1, iya 7.